Selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Renungan hari ini Senin 4 Januari 2021 dengan tema Mengawali dengan Penyesalan, terambil dari Yesaya 6 ayat 1 hingga 13. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, Siapakah yang akan kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, Ini aku, utuslah aku. Kemudian firman-Nya, Pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh, tetapi mengerti jangan. Lihatlah sungguh-sungguh, tetapi menanggap jangan. Buatlah hati bangsa ini keras, dan buatlah telinganya berat mendengar, dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Kemudian aku bertanya, Sampai berapa lama ya Tuhan? Lalu jawabnya, Sampai kota-kota telah lengang sunyi sepi, tidak ada lagi yang mendiami, dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia, dan tanah menjadi sunyi dan sepi. Tuhan akan menyingkirkan manusia jauh-jauh, sehingga hampir seluruh negeri menjadi kosong. Dan jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka, mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan. Namun keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi yang tunggulnya tinggal berdiri pada waktu ditebang, dan dari tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus. Ada orang berkata, penyesalan datangnya selalu di akhir. Bila datang di awal, itu namanya pendaftaran. Namun Nabi Yesaya justru mengawali panggilan pelayanannya dengan sebuah penyesalan. Nabi Yesaya menganggap dirinya seorang yang akan mengalami celaka, sebab dia menyadari kenajisannya di hadapan Tuhan, Allah yang kudus. Dan respons yang ditunjukkannya adalah penyesalan akan dosanya serta dosa bangsanya di hadapan Tuhan. Tuhan meresponi penyesalan Yesaya dengan mengutus malaikatnya untuk memberitakan penghapusan kesalahan dan pengampunan dosa bagi Yesaya. Lalu melanjutkan dengan panggilan pelayanan darinya kepada Yesaya. Menerima pengampunan dan menerima panggilan bukanlah akhir dari masalah Yesaya. Tugas yang harus dipikulnya sebagai nabi ternyata bukan suatu tugas yang ringan dan menyenangkan. Sebab Yesaya harus memberitakan teguran dan penghukuman bagi umat Tuhan. Meskipun demikian, Alkitab mencatat bahwa Yesaya dengan taat dan setia menjalankan pelayanannya sebagai nabi Tuhan. Penyesalan seringkali bernuansa negatif. Namun kenyataannya, penyesalan tidak selalu buruk. Kuncinya hanya satu, di hadapan Tuhan. Pada Tuhan ada pendamaian, pada Tuhan ada kekuatan, pada Tuhan ada pengharapan. Tahun 2020 telah menjadi masa lalu. Banyak hal di dalamnya dapat mendatangkan penyesalan.
Tetapi penyesalan itu bukanlah akhir segalanya. Jangan terus tenggelam di dalamnya. Apabila penyesalan itu dibawa di hadapan Tuhan, maka penyesalan itu dapat mengawali hal-hal baik bagi kita. Penyesalan dari tahun 2020 yang sudah berlalu bukanlah akhir segalanya. Jadikanlah penyesalan itu sebagai awal bagi kita untuk menjalani hari-hari ke depan di hadapan Tuhan. Percayalah, ketika kita mengawali dengan penyesalan di hadapan Tuhan, maka kita akan dimampukan untuk menjalani dan mengakhiri dengan kemenangan di dalam Tuhan. Amin.